Now the end is near, and so I face the final curtain. Seperti kita ketahui bersama, pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur mengenai sahnya suatu perjanjian. Ada 4 poin di dalam pasal tersebut yang dapat dianggap sebagai sahnya suatu perjanjian. 1. Unsur sepakat. 2. Cakap. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. 4 inilah yang saya menyebutnya sebagai pasal pukat harimau. Kita ketahui bersama pukat harimau itu bagaimana menangkap ikan sehingga dapat terjaring semuanya. Dan ini kita ketahui bersama 13-20 itu bisa digunakan untuk menganalisis semua permasalahan dalam pembuatan perjanjian atau dalam pembuatan suatu kontrak sehingga memang memenuhi unsur sah. Karena apa? Apabila unsur sepakat cakap itu tidak dipenuhi, maka dapat dibatalkan. Sedangkan unsur suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Konsekuensinya sungguh dahsyat. Jangan sampai seorang notaris atau PPAT dalam membuat suatu akta atau perjanjian hanya tidak memenuhi salah satu unsur di 13-20 itu, nanti perjanjian itu dapat dinyatakan tidak sah. Kalau ada gugatan kemudian putusan pengadilan menganggap itu tidak memenuhi unsur subjek hukum atau objek hukum sehingga batal demi hukum atau dapat dibatalkan, itu sungguh jangan sampai terjadi. Sehingga saya menyarankan di dalam dunia kerja yang terkait dengan masalah perjanjian atau kontrak, lebih baik dianalisis terlebih dahulu dengan 13-20 KUH Perdata. Dan 13-20 itu saya anggap sebagai pukat harimau. Saya dalam bekerja pun menganalisis insya Allah dengan 13-20 terlebih dahulu. Kemudian baru kita melihat pasal-pasal lain di dalam undang-undang lain yang terkait atau peraturan-peraturan lain yang terkait. Misalnya contoh dalam masalah take over. Take over, jadi bank akan melakukan pengambil alihan kredit dari bank lain. Di sini notaris harus mengawal dalam pembuatan perjanjian berikut pengikatan jaminannya. Nah, kita ketahui bersama dalam suatu perjanjian kredit di bank itu sudah jelas ada pasal yang menyebutkan bahwa debitur selama kredit belum lunas dilarang memindahtangankan barang jaminan, mengalihkan barang jaminan dengan cara apapun juga, ya, merubah susunan pengurus perusahaan tanpa seizin dari bank, menyewakan barang jaminan atau objek jaminan harus dengan sepengetahuan bank. Kalau dalam hal take over ini saya melihat ada oknum-oknum tertentu di dunia notaris yang menggunakan SKMHT itu hanya sebagai batu loncatan untuk masalah take over. Coba kita analisa dengan 13-20. Unsur sepakat, oke. Pihak debitur dan pihak bank yang akan melakukan take over sepakat bahwa akan mengambil alih fasilitas kredit debitur sebelumnya di bank lain. Kemudian dari bank yang akan diambil alih itu tersebut juga sudah sepakat. Tapi tidak cukup dengan kata sepakat itu, kemudian notaris bisa membuat SKMHT dalam proses take over. Kita lihat ya unsur cakap. Di dalam melakukan take over itu sebetulnya antara perjanjian, pengikatan jaminan, ya, pencairan kredit dalam kaitannya dengan pengambil alihan kredit di bank lain, ya, dengan melalui RTGS, ya, dan surat roya itu harus tanggal hari yang sama, tidak bisa tanggal sesudahnya. Itu sangat berbahaya sekali. Oke, sepakat hari itu juga, tapi ternyata ada kegagalan di RTGS, ya, atau kemudian ada sesuatu hal sehingga proses take over itu tidak berjalan. Nah, SKMHT sudah terlanjur dibuat, sedangkan surat roya belum sempat keluar dari bank yang akan di take over pada hari itu juga. Coba bayangkan unsur cakap di sini. Pada hari itu juga
notaris melakukan pengikatan SKMHT. Ya. Padahal di situ surat roya belum bisa dikeluarkan pada hari itu juga. Bayangkan, kalau surat roya belum dikeluarkan saat itu juga, bank yang lama yang akan di take over itu masih menguasai jaminan. Di sana masih sebagai penerima hak tanggungan. Bagaimana di bank yang akan men-take over di sini notaris sudah mengikat SKMHT, ya. Bayangkan, unsur cakap, kewenangan di sini, pemberi hak tanggungan. Di sini notaris yang mengikat di bank yang memberikan pekerjaan untuk membuat akte pengikatan dalam kaitannya dengan take over, kita melakukan penanggalan pada hari ini, sedangkan roya baru keluar besok. Bayangkan, unsur cakap, penerima hak tanggungannya siapa, pemberi hak tanggungannya siapa. Pemberi hak tanggungannya adalah orang yang tercatat di dalam sertifikat tersebut. Padahal pada hari itu juga bank yang akan dilakukan take over itu masih sebagai penerima hak tanggungan. Jadi bank di sini tidak ada kewenangan atau kecakapan pemberi hak tanggungan pemilik sertifikat itu. Dan itu juga melanggar perjanjian di bank sebelumnya. Karena di dalam semua perjanjian di bank manapun pasti ada klausul selama kredit belum lunas, maka debitur dilarang menjaminkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain objek jaminan tersebut. Nah, kalau kita mengikat SKMHT di sini, apa yang terjadi? Berarti di sini unsur cakap tidak terpenuhi. Itu baru satu sepakat cakap tidak terpenuhi. Kita lihat suatu hal tertentu. Notaris atau PPAT dalam membuat suatu akte apapun juga harus melihat wujudnya sertifikatnya. Ini kaitannya dengan take over tadi ya. Take over sertifikat tanah. Kita mengikat SKMHT di sini dan kita tidak pernah melihat di depan pada waktu kita membacakan akte, sertifikat asli masih dikuasai bank lain. Coba bayangkan, tertentu apa? Kita tidak melihat ujuk objek yang kita mau buat akte ini. Kemudian suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal jelas bahwa satu, sertifikat asli belum dilakukan pengecekan juga, ya. Kemudian jaminan masih dikuasai oleh bank lain. Ada juga yang menanyakan apakah PBJB dapat dijadikan jaminan hutang dan diikat dengan hak tanggungan. Nah, di sini kita harus tahu juga, kalau kita melakukan pengikatan hak tanggungan dengan PPJB itu jelas tidak bisa. Coba kita lihat dari unsur cakap ya. Di dalam akte hak tanggungan itu jelas ya. Di dalam APHT itu jelas ya. Di dalam SKMHT jelas. Pemberi kuasa adalah pemilik sertifikat ya. Yang namanya sudah tercatat di kantor pertanahan. Kemudian juga di dalam APHT pemberi hak tanggungan itu adalah pemilik sertifikat. Namanya sudah ada di sertifikat. Kalau PPJB, nama yang di dalam sertifikat itu masih pemilik lama. Bagaimana PPJB itu dapat diikat hak tanggungan, itu bagaimana ceritanya? Nah, itu yang harus kita lihat dulu dari unsur cakap juga. Kemudian dari unsur suatu hal tertentu. Tertentunya kan belum muncul, belum didaftarkan di kantor pertanahan, nama pemilik pembelinya itu kan masih PPJB. Jadi bagaimana dia sebagai pihak di dalam APHT atau di dalam SKMHT, itu juga sudah jelas ya. Kemudian suatu sebab yang halal, itu namanya belum tercantum di sertifikat karena baru PPJB, belum AJB, asas publisitas belum. Berarti yang masih di kantor pertanahan, di buku tanah itu tercatat milik lama. Bagaimana bisa melakukan pembuatan akte APHT dan SKMHT? Dia sebagai pemberi hak tanggungan, dia sebagai di dalam SKMHT yang memberikan kuasa. Itu analisisnya dalam 1320 sudah tidak bisa. Dan itu harus hati-hati. Jelas bahwa PPJB tidak bisa dijadikan jaminan walaupun dengan SKMHT. Oke, masalah take over yang tadi itu bisa menyebabkan juga kita terseret dalam kasus kejahatan korporasi.
kalau seandainya kredit itu nanti macet, itu tentunya penyidik di sini juga akan menganalisa bagaimana pada waktu melakukan proses pengambil alihan kredit tersebut, proses take overnya. Kalau secara yuridis formal, secara prosedurnya kita sudah mentaati dari unsur 1320, saya rasa kita kalau terjadi kemacetan di dalam kreditnya, notaris tidak akan terseret juga di dalam unsur turut serta. Karena kalau sampai menggunakan SKMHT yang ternyata surat royanya belum keluar, jadi SKMHT ditanggalin hari ini, surat roya keluarnya baru besok. Jadi di sini secara prosedur formalnya sudah tidak masuk. Hati-hati di sini. Pasal 55, 56 KUH pidana itu juga pasal pukat harimau. Kita tidak boleh membuat akta adanya unsur akal-akalan, ya. Persekongkolan, pemufakatan jahat itu sudah bisa untuk menarik kita jadi turut serta. Pasal 556 KUH pidana. Ya, jadi di sini mohon notaris dan PPAT dalam melayani masyarakat ada keseragaman. Jangan hanya kita berpikir saat ini selesai, tapi tanggung jawab kita ke depannya juga harus diperhatikan. Dan juga saran saya, jangan sampai akte itu tidak mengandung kepastian hukum. Kalau nanti itu dilakukan, ya, terus terjadi gugatan, banyak yang dirugikan dalam ini. Tidak cuma masyarakat, juga negara, khususnya yang menangani masalah BUMN dan BUMD. Akhir kata, kita sebagai notaris atau PPAT jangan sampai membuat akta, ya, satu, tidak mempunyai kekuatan hukum karena ada gugatan. Dua, kita dapat dianggap turut serta persekongkolan atau akal-akalan akibat dari tidak terpenuhinya unsur 1320 KUH Perdata. Ketiga, dalam perkembangan kejahatan korupsi saat ini, apabila syarat formal, prosedur formal dalam pembuatan akta tidak terpenuhi dengan baik, tidak memenuhi unsur 1320 KUH Perdata, itu berbahaya sekali. Kita nanti diduga turut serta dengan pasal pukat harimaunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu pasal 55, 56 KUHP. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya Dia Sulistiani mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh rekan-rekan notaris dan PPAT di Indonesia, dan juga kepada masyarakat luas pada umumnya. Semoga kita semua dan diberi keselamatan dalam menjalankan profesi kita, dalam menjalankan pekerjaan kita sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all